merutinkan menziarahi syuhada Gunung Uhud sampai wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara-cara Nabi ketika beliau menziarahi syuhada, ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Gunung Uhud, beliau mulai tampak makamnya para syuhada Uhud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suara beliau, Assalamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Dilanjutkan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setiap tahun sama dengan cara yang sama seperti caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai meninggalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dilanjutkan sama Sayyidina Umar bin Khattab dengan cara yang sama setiap tahunnya. Dilanjutkan sama Sayyidina Utsman bin Affan dengan cara yang sama. Itu yang menjadi rutin dengan cara-cara yang kita samakan, yang kita tiru dari salafun shalihin, merayakan atau memperingati haul setiap tahun dari orang-orang soleh yang kita hormati. Alhamdulillah, ketika memperingati haul itu harus ada bekal yang paling penting yang wajib kita bawa setiap haul. Entah itu haul siapa, apalagi haulnya orang soleh, mutlak harus kita bawa. Oleh-oleh adalah dzikrul maut, ingat maut harus kita bawa. Karena maslahah itu orang yang bawa dzikrul maut di dalam segala sisi kehidupan dia pasti maslahah. Orang kerja sanggup dzikrul maut, pasti kerjanya itu cari yang halal, jauh dari yang haram. Orang ketika bergaul sama teman masyarakat kok ilang dzikrul maut, pasti akhlakul karimah. Orang ketika ibadah kok sama dzikrul maut, pasti ikhlas. Tapi kalau tidak bawa dzikrul maut, lali sama mati, meskipun ibadah tidak ikhlas, sulit dia ikhlas. Kumpul masyarakat, kumpul teman-teman, tidak sanggup dzikrul maut, nggak peduli akhlakul karimah. Orang kerja nggak ilang dzikrul maut, nggak peduli halal wala haram. Itu yang harus kita bawa ketika memperingati haul. Apalagi ini haul dari hamba Allah yang insya Allah kita dari tanda-tanda yang ada beliau dicintai sama Gusti Allah. Tandanya apa? Tandanya guru kita Syekhuna Syekh Abdul Ghani, Syekh Zaini Abdul Ghani ini dicintai sama Allah. Tandanya jenengan cinta sama beliau, itu cukup jadi tanda kalau beliau dicintai Gusti Allah. Karena dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau Allah sudah cinta sama satu orang, Allah panggil Jibril. Jibril malaikat yang terpercaya, dekat sama Allah, ya Jibril. Faqala ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Allah berkata sama Jibril, wahai Jibril, saya cinta sama fulan, kau harus ikut cinta sama dia. Fayuhibbuhu Jibril. Akhirnya Jibril juga cinta sama itu orang. Padahal Jibril mungkin tidak tahu, Allah yang tahu. Tapi karena Allah cinta, Jibril pokok melok cinta. Fanada Jibril fi ahli sama. Ketika Jibril sudah cinta, Jibril kemudian pengumuman sama penduduk langit, ya ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Wahai penduduk langit, Allah cinta sama fulan, kalian semuanya cinta juga fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama. Akhirnya penduduk langit cinta semua sama fulan itu.
Mungkin nggak kenal itu penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat, para anbiya. Malaikat yang diciptakan Gusti Allah, jadilah, langsung jadi. Rokok nggak berani ngangkat. Ikut cinta sama fulan tanpa tahu siapa itu fulan. Ketika penduduk langit semua sudah cinta itu sama satu fulan ini, fayudha'u lahul qabulu fil ardh. Akhirnya diletakkan di bumi. Penerimaan masyarakat sama orang ini diterima, disukai. Semua orang melok senang. Semua orang ikut senang. Memang sunnatullah di bumi itu ya pasti ada yang suka, ada yang benci. Itu berlaku tetap, nggak bertentangan sama hadis tadi. Cuma kalau Allah sudah cinta, malaikat Jibril pasti cinta, penduduk langit cinta, orang-orang di bumi juga qabul, nerima. Andaikan ada yang benci, berarti itu musuhnya Gusti. Makanya wani-wani benci sama waline Gusti Allah. Lo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti dicintai penduduk langit. Itu mawon teng bumi ya wonten sing benci sama Kanjeng. Nggak usah kita itu kemudian harus semuanya cinta di bumi. Andaikan kita itu kepingin benar cara cinta kita, jangan cinta sama orang yang salah, cintai orang soleh. Andaikan kepingin benci, jangan sekali-kali benci sama orang soleh. Alhamdulillah, orang-orang soleh ini kita yang peringati haulnya ini, kita bisa ambil iktibar itu banyak. Kalau kita kepingin menghauli orang-orang soleh ini bulan Rajab banyak. Dan akhir Rajab itu juga kalau mau menghauli haul Imam Syafi'i, wafat di akhir bulan Rajab. Kita sholat, zakat, puasa, haji itu pahalanya setorannya sama siapa? Imam Syafi'i. Banyak. Semuanya itu dapat fadl sama Allah. Mereka itu kita buka iktibar, kita ambil yang bagus yang sudah Allah berikan kepada mereka. Pada malam hari ini haul Syekhuna Zain bin Abdul Ghani, orang yang sudah dibukakan sama Allah qabul di bumi, semua orang cinta. Itu kalau kita fikirkan, insya Allah beliau itu orang yang dibukakan sama Allah kabul, barokah. Kunci yang beliau bawa yaitu mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah mutlak itu kita bisa ambil iktibar dari situ. Terutama yang punya di dalam andil dakwah, barokah dakwah itu, diterimanya dakwah sampai manfaat sama masyarakat, itu harus dakwah yang diisi dengan mahabbatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang kalau di situ ada sirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak cuma diterima, dicintai bahkan. Itu kita bisa lihat dari beliau, mahabbah beliau. Beliau dikasih suara itu bagus, dihabiskan buat madhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah bukti. Andaikan enggak, beliau enggak diberikan mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin jadi penyanyi, jadi orang yang syair-syair. Beliau memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga senang sama orang yang suaranya bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah malam-malam itu keliling di Madinah. Ketika sampai di rumahnya para sahabat, ada suara orang sahabat baca Quran, didengarkan Nabi sambil dilewati, itu juga baca Quran, dilewati sambil dengar. Sampai rumah Abu Musa al-Ash'ari, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara bacaan Abu Musa al-Ash'ari, sampai berhenti, sampai dengar ke di pinggir rumahnya Abu Musa al-Ash'ari sampai selesai. Saking bagusnya suaranya Abu Musa al-Ash'ari. Sampai ketika selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang. Ketika pagi ketemu sama Abu Musa,
Ditanya sama Nabi, ya Aba Musa, lau ra'aitani wa ana astami'u qira'atakal barihah. Wahai Musa, andaikan kau lihat saya semalam, saya itu mendengar bacaanmu semalaman di rumah kau. Laqad utita mizmaran min mazamiri ahli Daud. Wahai Abu Musa, kau sudah dikasih suara bagusnya keluarga Daud, gunakan buat Quran. Nabi SAW sampai milih sahabat yang suaranya bagus. Ibnu Mas'ud suaranya bagus. Nabi SAW kemudian merintah sama Ibnu Mas'ud, Iqra' alayya al-Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Quran di hadapanku. Kaget Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Ya Rasulullah, saya baca Quran sama jenengan. Quran itu diturunkan jenengan ya Rasulullah. Macamnya saya yang mendengarkan jenengan. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka mendengarkan bacaan Quran dari selain saya. Suaramu bagus, dibaca Quran. Sampai pada satu ayat di surah An-Nisa, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Ibu Nabi SAW bersabda, cukup. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengangkat kepalanya lihat Nabi, فَإِذَا عَيْنَهُ تَذْرِفًا. Tiba-tiba lihat Nabi, matanya berbesmili sudah, nangis. Senang sama suara yang bagus Nabi SAW. Itu kita bisa ambil yang i'tibar. Kita gunakan suara yang bagus untuk dakwah, untuk qiraatul Quran, perbagus untuk qiraatul Quran. Bahkan Nabi SAW dalam hadis laisa minni man lam yataghanna bil Quran. Bukan golonganku orang yang kalau baca Quran enggak ada iramanya, diperbagus. Bahkan saya itu mungkin dari awal saya mendengar bacaan Maulid Simtud Durar, pertama kali saya mendengar bacaan Simtud Durar dengan suara yang bagus, dengan tartil tajwid, i'ta'u haqqin, i'ta'u harfin haqqahu, memenuhi hak-haknya huruf, dari Syekhuna Zaini Abdul Wahid. Dulu pertama kali ketika mendengar suara Maulid beliau kaget, siapa ini yang baca? Masya Allah ini suaranya bagus, tajwid, tartil. Ketika itu belum tahu saya siapa yang baca. Sampai akhirnya lama ada kabar, informasi, oh ini namanya Syekhuna Zaini Abdul Ghani. Sampai akhirnya kemudian ada banyak sholawat-sholawat, Masya Allah. Itu menunjukkan mahabbah dari hati beliau kepada Nabi SAW sangat tinggi. Ditambah sama dakwah beliau, barokah mahabbatul Rasulullah SAW sangat meresap di hati masyarakat, sangat diterima. Bahkan saya dengar ketika setiap hal di Banjarmasin itu banyak tamu-tamu jamaah haul dimanggake di restoran-restoran monggo dahar mriki. Nggak bawa uang, ini sodatannya haul. Gak punya penginapan, monggo nginap mriki. Itu semuanya itu hasil dakwah beliau. Ngajari orang akhlak, ngajari orang al-jud wal karam, lomo sampai detik ini jaga. Ini dakwah yang berhasil. Itu dari apanya? Berkahnya mahabbah sama Nabi SAW yang di dalam beliau. Itu keberkahan dakwah yang macam itu yang disenangi sama Kanjeng Nabi SAW. Jadi teringat juga dulu di Hadramaut ada satu daerah namanya Ghurfah. Ghurfah itu satu kota. Ketika di situ ada satu raja memerintahkan satu qadhi, kalau sekarang hakim, ditugaskan kau jadi qadhi, tak angkat jadi qadhi di kota Ghurfah. Kalau ada persengketaan, kau yang jadi hakimnya. Berangkat ke kota Ghurfah. Sampai di sana beliau pendatang baru. Tanya di mana tempat ini pengadilan, kantor saya ini qadhi. Diantarkan. Pakai juga kebesaran hakim, pakai sorban kebesaran hakim. Akhirnya duduk di kantor pengadilan.
sehari, seminggu, sebulan nggak ada orang lapor persengketaan itu, nggak ada. Nggak ada orang geger-geger sampai 2 tahun, 3 tahun duduk setiap dinas datang jam sekian, pulang jam sekian, bawa seragam, nganggur di kantor, padahal gaji itu terus. Tapi nggak ada orang sengketa, sampai bingung, sampai sudah hafal, akhirnya ke kantor samune tasbih sama mushaf, paling nggak ada orang sengketa, baca Quran sama tasbih, wiridan, sampai bertahun-tahun, 14 tahun lamanya beliau itu tetap di situ tanpa ada persengketaan sama sekali. Sampai akhirnya bingung, ini masyarakat di sini ini manusia apa malaikat? Gak enak sing sengketa. Ya manusia ya Syekh. Gak ada yang sengketa. Oh gak ada. Kami ini kalau sengketa, kata masyarakat Ghurfah, kami punya hakim sendiri. Kaget dulu. Kalian punya hakim sendiri? Iya. Selain saya, iya. Kok tidak bilang? Saya 14 tahun di sini nggak lihat hakim selain saya. Kami punya hakim selain jenengan. Siapa? Hakim kami kalau kami sengketa, qauluhu ta'ala, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan damai, Allah yang jamin pahala. Kok geger-geger? Kepingin yang satu itu merebut hak atau menggugat atau menyengketakan sesuatu, akhirnya mereka jatuh tangan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Damai, gak usah terus ke. Damai. Pantes kok gak payu hakim terus. Ternyata setelah itu ada 2 orang datang. 2 orang ini datang di depan qadhi atau hakim ini setelah 14 tahun nganggur. Ini kaget malah ada orang datang, 14 tahun nggak ada orang datang. Baru ini ada orang datang, ya qadhi, saya mau melaporkan ini orang. Kaget langsung sorban kebesarannya dipakai, nggak pernah dipakai, nggak mau sengketa. Langsung dipakai juga kebesarannya, langsung dipakai. Langsung dipersilakan duduk 2 orang di tempat yang sama. Ada apa? Ya qadhi, saya mau menggugat ini orang. Kenapa persoalannya? Silakan cerita. Ya qadhi, saya ini beli tanah di orang ini. Setelah sepakat harganya, dia menyerahkan kekuasaan tanah kepada saya. Setelah saya itu berkuasa, saya dapat di dalam tanah itu ada emas banyak. Nah terus akhirnya saya berikan emas itu sama orang ini, karena yang saya beli atas tanah bukan dalam tanah. Nah terus kok kenapa? Ya qadhi, saya juga mau gugat ini orang. Saya sudah jual tanah, kenapa dia malah kembali ke katanya emas di dalam tanah? Katanya milik saya. Saya sudah jual. Saya jual tanah sak dalam-dalamnya. Sekali ada sengketa malah bingung. Biasanya royoan harta, ini royoan emoh sama harta. Ini akhlak apa ini? Bingung kau ini. Pokok saya jual tanah sak dalam-dalamnya. Yang satunya, pokok saya hanya menjual tanah yang di atasnya. Saya membeli yang di atasnya, di dalamnya berarti milik yang punya sebelumnya. Saya serahkan, saya nggak mau ambil. Bingung kau ini. Ya sudah gini saja. Kau kalian berdua ini punya anak enggak? Punya. Kau punya anak laki? Punya. Kau punya anak perawan, perempuan? Punya. Gimana kalau kau kawinkan anakmu dengan anaknya ini? Emas yang kalian sengketakan buatkan mahar buat mereka berdua. Sepakat? Sepakat. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Itu persengketaan yang menjadi hakim ayat Quran ini dakwah yang berhasil. Dan ini saya itu yakin setiap kita temu akhlak macam ini di masyarakat, itu semua keberhasilan dakwahnya para masyayikh, para dai. Mereka pasti hubungannya dekat sekali sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa ambil yang kita dari guru kita Syekhuna Zainuddin bin Abdul. Mudah-mudahan dapat nafa'at barakat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aku sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.